Jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman, dari YouTube Artsonica, di video ketiga pada seri video, Pintar Pakai Cubase Pro 13. Setelah pada part kedua sebelum ini, saya membahas tentang cara setting audio interface atau sound card Anda. Nah, pada part ketiga ini, akan dibahas cara setting MIDI controller Anda. Ini adalah sosial media saya, silakan di-follow, dan bisa kontak saya kalau ada kebutuhan tertentu di musik atau audio. Oh ya, selain sebagai music producer dan keyboardist, saya juga adalah Steinberg Certified Trainer, serta punya sekolah audio dengan website artsonica.com. Silakan cek websitenya untuk melihat info kursus produksi musik dan audio engineering. Setelah mengatur setting audio interface, berikutnya Anda perlu mengatur setting MIDI controller Anda apabila ingin merekam data MIDI menggunakan plugin Virtual Instruments. Saat membuat musik dan ingin menginput bunyi strings, drum, piano, dan lain-lain, Anda membutuhkan alat input agar not-not MIDI dapat terekam pada Cubase. Alat tersebut adalah MIDI controller yang biasanya berupa keyboard. MIDI controller bukan hanya berupa keyboard saja, ada yang berupa pad machine, drum elektrik, saksofon MIDI, bahkan gitar MIDI, atau bentuk unik lainnya. Selain menggunakan MIDI controller khusus, Anda dapat juga menggunakan keyboard dari Korg, Yamaha, Roland, dan sebagainya, dan difungsikan sebagai MIDI controller. Saya pernah membuat video cara men-setup keyboard agar bisa menjadi MIDI controller. Silakan cek videonya, link videonya ada di deskripsi video ini. Oke, untuk mengaktifkan MIDI controller Anda pada Cubase, pertama-tama, cek di website dari pembuat MIDI controller, driver USB. Misalnya, Anda pakai MIDI controller, Native Instruments, googling, download driver Native Instrument, dan carilah tipe MIDI controller Anda. Lalu install-lah driver tersebut. Lalu kedua, pastikan MIDI controller tersebut sudah dikoneksikan ke komputer Anda. Caranya adalah menggunakan kabel USB seperti ini, dan colok pada MIDI controller Anda, dan ke port USB dari komputer Anda. Kadangkala MIDI controller ada yang plug and play. Artinya, tidak perlu menginstal apapun, dan MIDI controller Anda sudah otomatis terdeteksi, asalkan kabel USB sudah dikoneksikan ke komputer Anda. Setelah ini dilakukan pada Cubase, lihatlah pada bagian indikator MIDI ini. Coba tekan touch pada MIDI controller Anda dan cek apakah indikatornya menyala. Walaupun belum ada bunyi apapun, karena Anda belum membuat track virtual instrument, indikator ini menjadi tanda bahwa MIDI controller sudah aktif pada Cubase. Kita bisa juga cek settingnya di menu Studio, lalu Studio Setup, ke bagian MIDI Port Setup ini. Sebagai contoh, saya menggunakan beberapa MIDI controller, dan yang ditampilkan adalah yang sedang terkoneksi pada komputer saya. Tentunya di komputer Anda bisa saja berbeda, sesuai dengan MIDI controller apa yang Anda koneksikan. Beberapa MIDI controller disupport oleh Cubase dalam bentuk adanya panel MIDI controller tersebut pada bagian MIDI remote ini. Contohnya, saya menggunakan MIDI controller Arturia Minilab MK2, sehingga setiap knob dan fader pada MIDI controller saya bisa diatur settingnya dengan mudah. Untuk mengetahui apakah ada panel MIDI remote dari MIDI controller Anda, klik tombol ini. Lalu klik tanda tambah ini. Di bagian vendor ini, Anda dapat melihat MIDI remote apa saja yang disupport oleh Cubase.
Kalau MIDI controller Anda tidak ada pada daftar ini, jangan khawatir, karena Anda bisa membuat custom MIDI remote dan mendesain sendiri panelnya. Saya akan membahas lebih dalam tentang MIDI remote ini, serta cara memaksimalkannya pada video-video yang akan datang. So, stay tuned. Demikian pembahasan tentang cara mengatur setting MIDI controller dan fitur-fitur yang berhubungan dengan ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video part keempat, di mana saya akan mulai membahas proses pembuatan lagu menggunakan plugin Virtual Instruments. Saya Agus Hardiman, salam audio, salam Artsonika.